Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok urutan 5. Kami ingin mementaskan sosial drama kami yang berjudul Teman Sejati akan selalu senantiasa berada di sisimu. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dan peran yang ingin kami perankan. Saya Jihan yang akan memerankan sebagai Jihan. Saya Tias akan memerankan sebagai Tias. Dan saya Dia akan memerankan sebagai ibunya Tias. Dan saya Naila sebagai narator. Selamat menyaksikan. Pada anak Summer School terdapat dua siswa berprestasi yang bernama Tias dan Jihan. Mereka berasal dari SD yang sama, yaitu SD An-Nahl Islamic School. Karena itulah mereka berteman sangat dekat sejak kecil. Mereka merupakan murid-murid yang seringkali dikirim untuk perlombaan antar sekolah atau bahkan tingkat nasional. Semangat! Mereka juga selalu mengharumkan nama baik sekolah dengan capaian mereka. Jihan, apakah kamu sedang belajar? Iya. Apakah kamu sudah mempersiapkannya untuk Olimpiade besok? Oh, tentu saja dong. Aku sudah mempersiapkannya sejak pekan lalu. Wah, baguslah. Artinya kita sudah siap untuk besok. Iya dong, semangat ya. Semangat juga, Tias! Keesokan harinya, keduanya dihadapi dengan olimpiade yang sulit. Mereka fokus dan membacakan soal itu sampai selesai. Namun, sebutkan setelah olimpiade itu dilaksanakan pengumuman hasil olimpiade sudah keluar. Tias mendapatkan juara umum, sedangkan Jihan dia mendapatkan peringkat yang sangat rendah. Hal ini mengejutkan para guru-guru dan murid-murid di SD An-Nahl. Selamat atas capaianmu, Tias! Terima kasih, Miss. Semua orang mengapresiasi Tias atas capaiannya, namun tidak ada yang mengapresiasi usaha yang telah Jihan lakukan. Jihan dianggap tidak ada oleh orang di sekitarnya, sehingga membuat Jihan kesal. Jihan kemudian menghindari Tias dan kerenggangan hubungan antara Tias dan Jihan menarik perhatian para siswa-siswi di SMP tersebut, sehingga banyak sekali yang bertanya alasan Jihan menghindari Tias. Sedangkan Tias yang menyadari hal itu tetap bersikap biasa saja, karena ia pikir mungkin Jihan sedang membutuhkan waktu untuk menyendiri, karena mendapatkan peringkat yang rendah itu berpengaruh banyak padanya. Tias yang awalnya hanya berpikir Jihan akan segera kembali seperti biasanya, tiba-tiba menyadari bahwa Jihan telah menghindarinya selama sebulan. Tias kemudian mencoba menghubungi Jihan untuk menanyakan kabarnya, namun Jihan tidak menjawab apapun. Beberapa waktu setelahnya, Tias kemudian menghampiri Jihan secara langsung. Hai Jihan, kenapa kamu menghindariku? Sudah sebulan loh kamu menghindariku. Apa aku telah berbuat salah padamu? Jihan hanya diam saja dan pergi meninggalkan Tias dan semakin bingung dengan sikap Jihan. Pada waktu pulang sekolah, Jihan dan Tias kemudian tak sengaja bertemu lagi di lobi berhubungan di siswa-siswi SMP An-Nahl. Jihan menepuk pundak Tias. Tias yang menyadari hal tersebut pun segera menyapa Jihan. Hai Jihan, ada yang ingin kau bicarakan denganku? Apakah kau ada waktu? Jika kau ada waktu, temui aku di taman perumahan kompleks malam ini. Baiklah, sampai bertemu nanti malam Jihan. Saat malam hari tiba, Tias pun bersiap-siap untuk pergi ke taman perumahan kompleks. Saat jam dindingnya menunjukkan pukul 8 malam, ia ke kompleks. Tias kemudian tiba di taman yang gelap dan hanya disinari oleh cahaya lampu taman. Di tengah kegelapan itu, ia dapat melihat bayangan Jihan yang sedang berdiri di dekat ayunan taman. Tias pun sedang menghampiri Jihan. Assalamualaikum Jihan. Ya, salam Tias. Kau ternyata datangnya cepat juga ya. Aku telat ya, maafkan aku. Ada yang ingin kau bicarakan denganku? Jihan terdiam sejenak. Ia tampak memikirkan sesuatu. Lebih baik mulai sekarang kita berhenti berteman. Mulai besok di sekolah kita bisa berpura-pura tidak mengenali saja. Apa maksudmu? Aku tidak suka main-main. Katakan dengan benar. Apa kau membenciku? Kau tidak menyadarinya, aku sudah menganggap sebagai sainganku sejak awal.
Bukan teman seperti yang kau bayangkan. Aku sangat membencimu. Kau selalu saja merebut semua yang aku inginkan. Semua yang aku seharusnya peroleh, kau selalu saja merebutnya. Kau bahkan tidak tahu bahwa aku membencimu selama ini. Kau ternyata sangat bodoh dan mati. Apa alasannya? Kau masih bertanya apa alasannya? Kau tidak tahu betapa irinya aku padamu. Aku sangat membencimu. Aku tidak melakukan apapun. Kau! Selalu saja kau merebut semuanya dariku. Orang tuamu lebih kaya. Kau bisa menjawab semua pertanyaan dari guru. Wajahmu lebih cantik. Kau selalu saja memojokkanku. Aku tidak melakukan apapun. Kau telah memojokkanku. Kau selalu saja mengambil semuanya dariku. Kau benar-benar selalu saja memojokkanku. Kau pikir aku tidak tahu bahwa pada Olimpiade tahun lalu orang tuamu telah menerima para panitia Olimpiade? Kau pikir aku tidak tahu tentang itu? Aku membencimu. Hidup ini terasa tidak adil. Dia tak bisa berkata-kata. Dia tidak mengetahui apapun tentang itu. Dia berlari pulang dengan menahan air matanya. Dia selalu prestasi palsu. Dia tak kuasa menahan tangisannya. Dia berlari ke rumahnya. Saat dia sampai di rumah, ia segera menemui ibunya. Ibu! Ibu membuat hidupku menjadi krusial. Ibu Tias terkejut. Ada apa denganmu? Mewujudkan saja. Ibu menyukai di Olimpiade tahun lalu, bukan? Ibu Tias pun terdiam sejenak. Dari mana kau mengetahui fakta itu? Padahal aku sudah menyembunyikannya. Sampai mana kau mengetahuinya? Ibu tidak perlu tahu aku mengetahuinya sampai mana. Aku akan keluar dari rumah ini malam ini. Baiklah, jika itu mau, lihatlah di mana kau akan mengungsi. Dia segera pergi ke kamar dan mengemas barang-barangnya. Dia tak kuasa menahan tangisannya. Dia keluar dari rumah yang mengeluarkan itu. Keesokan harinya, dia sedang masuk sekolah. Kamu tidak apa-apa, Tias. Maafkan aku karena tidak bisa membantu banyak. Aku sudah tidak apa-apa. Aku justru berterima kasih karena kamu dan kedua orang tuamu mau menerimaku di rumah ini sampai aku mengambil keputusan saat ini. Tidak, memang itulah yang harus kulakukan sebagai seorang teman. Aku akan menghargai apapun keputusanmu selanjutnya, kecuali jika itu berpengaruh buruk bagimu. Terima kasih. Aku justru sangat berterima kasih. Tias baru kembali ke sekolah 1 pekan setelahnya. Semua orang bertanya-tanya alasan mengapa ia tidak masuk sekolah sama sekali. Dia sudah di depan sekolah seperti semua. Saat jam istirahat pertama, dia menemui Tias di taman sekolah. Assalamualaikum Tias. Waalaikumsalam, Lihat. Keduanya terdiam sesaat. Mereka berdua masih merasa bersalah atas apa yang terjadi 2 hari yang lalu. Aku minta maaf atas apa yang terjadi selama yang lalu. Tidak, aku harus meminta maaf. Aku bisa mengerti perasaan yang kamu rasakan terhadap perilaku ibuku. Aku telah mengambil semuanya darimu. Aku sudah mengambil semua yang seharusnya menjadi milikmu. Aku sangat tidak tahu apapun sampai kamu memberitahuku waktu itu. Aku juga berterima kasih. Tias, kamu tidak perlu merasa bersalah. Seharusnya akulah yang meminta maaf. Saat itu aku menampangmu. Masih sakit ya. Bagaimana caranya agar kamu memaafkanku? Juga seharusnya saat kamu setiap kali kamu sukses, kamu mendapatkan prestasi, seharusnya aku menjadikan itu sebagai motivasi untukku. Bukan menjadikan itu sebagai sesuatu yang menjadikan alasanku untuk membencimu. Maafkan aku, Tias. Sekali lagi aku minta maaf. Untuk tamparan itu, aku memang pantas mendapatkan. Iya. Aku baru ingatnya. Aku sudah mengetahui tentang hal itu. Apakah kamu sudah pulang ke rumah? Belum, aku masih mempertimbangkan untuk kembali. Lagi pula, aku juga sudah membebani keluarga dekatku. Dan aku juga sudah membentak ibuku. Dan aku akan meminta maaf kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah ibuku. Baiklah, Tias. Semoga masalahmu dapat cepat diselesaikan. Maafkan aku karena tidak bisa membantu. Tidak apa-apa, aku juga ingin menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa campur tangan orang lain. Semoga harimu menyenangkan, Jihan. Sepertinya waktu istirahat sudah mau selesai ya. Sampai nanti, Jihan. Sampai nanti, Tias. Begitulah hubungan Tias dan Jihan pulih kembali. Mereka kembali seperti dulu. Ting-tong. Assalamualaikum, Ibu. Tak lama pintu rumah Tias terbuka. Tias menatap ibunya yang sudah berpisah dengan selama 1 pekan. Dan Tias yang terkejut segera memeluk ibu Tias. Tubuh ibu Tias bergetar. Ia menangis. Maafkan ibu telah mengalami pilihan yang salah. Ibu telah membuatmu menjadi orang jahat. Tidak, Bu. Tias juga meminta maaf sudah membentak Ibu. Apakah Ibu setelah ikhlas menerima permintaan maaf Tias?
Tentu saja, Tias adalah putri ibu. Tias dan Ibu Tias kemudian kembali menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasa. Tias sudah kembali ke rumah, menghabiskan waktu bersama keluarganya. Sekarang, Tias sudah menjalani kehidupan sehari-harinya seperti semula. Tetapi kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sahabat terbaiknya sudah menganggapnya sebagai teman yang sesungguhnya. Ibunya sudah tidak lagi melakukan kecurangan dan menghargai kegagalan yang dialami oleh Tias. Nah, dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa cerita itu menceritakan mengenai interaksi sosial disosiatif, yaitu kontravensi. Di mana kontravensi itu adalah suatu proses persaingan dan pertikaian yang ditandai dengan gejala ketidakpastian mengenai diri pribadi seseorang dan juga perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Kemudian interaksi sosial disosiatif itu kemudian berubah menjadi interaksi sosial asosiatif setelah melewati perjalanan panjang. Sekian yang dapat kami menjelaskan. Wassalamualaikum